Pada 26 Januari 2021 lalu, pimpinan pusat Muhammadiyah mengeluarkan maklumat tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1442 Hijriah. Dalam maklumat tersebut, 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa Wage 13 April 2021 Masehi, dan 1 Syawal jatuh pada hari Kamis Wage 13 Mei 2021 Masehi. Muhammadiyah tidak perlu menunggu hasil ru'yat hilal untuk menentukan awal bulan puasa Ramadan dan 1 Syawal. Oleh karenanya, mereka akan memulai puasa dan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana yang tertuang dalam maklumat tersebut. Terus, bagaimanakah Muhammadiyah menentukan awal bulan Ramadan dan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri tanpa menunggu hasil ru'yat dan cukup dengan hasil hisab? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, di dunia ini terdapat beberapa sistem kalender. Ada kalender yang berdasarkan peredaran atau revolusi bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan sistem solar atau Syamsiah. Contoh kalender dengan sistem ini adalah kalender Masehi. Pada awalnya, kalender Masehi menggunakan kalender yang ditetapkan oleh Julius Caesar. 1 tahun terdiri dari 365 hari, atau tepatnya 365 hari 6 jam. Dan setiap 4 tahun terdapat 1 tahun kabisat yang lamanya 366 hari. Pada tahun 1582 Masehi, Paus Gregorius 13 menyetujui modifikasi kalender Julius. Ini karena kalender Julius dianggap kelebihan hitung. Menurut hasil koreksi, 1 tahun terdiri dari 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Modifikasi ini berakibat pada perubahan penentuan tahun kabisat. Sistem kalender berikutnya adalah yang berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi. Kalender ini disebut kalender lunar atau Komariah. Yang termasuk dalam kalender ini adalah kalender Hijriah yang ditetapkan pada zaman Khalifah kedua Umar bin Khattab dan menjadikan peristiwa hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah sebagai tahun pertamanya. Kalender lain yang termasuk kalender Komariah adalah kalender Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam. Ini adalah kalender Komariah, tapi hitungan tahunnya tidak berdasarkan hijrah, tapi meneruskan hitungan tahun Saka yang berlaku. Tahun Saka sendiri adalah kalender Syamsiah. Sistem kalender lain adalah penggabungan antara Komariah dan Syamsiah atau lunisolar. Contoh dari sistem kalender ini adalah kalender Cina. Penentuan awal bulan Komariah. Kalender merupakan sistem penghitungan dan penanda waktu, dan sebenarnya ia adalah urusan duniawi. Yang menjadi soal adalah pelaksanaan ibadah dalam Islam terkait dengan waktu-waktu tertentu. Puasa Ramadan yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dilaksanakan selama bulan Ramadan, dan itu 1 bulan penuh. Maka ketika suatu hari ditentukan sudah memasuki bulan Ramadan, akan berdampak pada dimulainya kewajiban puasa. Begitu juga dengan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Idul Fitri bukan hanya merupakan masuknya bulan baru, tapi pada saat itu selesai pula kewajiban puasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Inilah yang merubah kalender yang pada awalnya adalah urusan duniawi sebagai penanda waktu menjadi terkait dengan urusan ukhrawi. Kalau kita perhatikan bulan di malam hari, kita mendapati bentuknya berubah tiap malamnya. Berawal dari bulan yang tidak tampak, kemudian tampak sedikit berbentuk bulan sabit, tampak setengah, tampak 3/4, bulan tampak bulat penuh,
tampak 3/4 lagi, tampak setengah, bulan sabit, dan tidak tampak lagi. Itulah yang disebut dengan fase-fase bulan. Ini terjadi karena bulan tidak memiliki cahaya sendiri. Ia hanya memantulkan cahaya dari matahari. Bulan berevolusi atau mengelilingi bumi yang membuat posisinya terhadap bumi dan matahari selalu berubah tiap harinya. Perubahan posisi bulan mempengaruhi penampakannya. Revolusi bulan terhadap bumi memakan waktu kurang lebih 29,5 hari. Fase bulan kelihatan bercahaya secara penuh atau purnama terjadi di tengah bulan. Sedangkan awal bulan atau bulan baru adalah ketika ia pada fase tampak gelap. Sistem hisab Muhammadiyah. Pada masa Nabi Muhammad, umat Islam belum begitu mengenal ilmu falak atau ilmu hisab. Oleh karenanya, penentuan awal bulan sepenuhnya berdasarkan pada penglihatan munculnya bulan sabit atau ru'yatul hilal. Seiring perluasan wilayah Islam dan interaksi umat Islam dengan bangsa-bangsa yang lebih dahulu maju, maka dipelajarilah ilmu falak atau ilmu hisab dari bangsa-bangsa tersebut, seperti India, Persia, Romawi, dan Yunani. Para ahli falak Islam kemudian mengembangkan perhitungan kalender Komariahnya sendiri. Hisab sendiri terbagi dalam dua macam, yaitu hisab urfi dan hisab hakiki. Hisab urfi didasarkan pada rata-rata gerak bulan dan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan-bulan yang ada. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Hisab urfi disebut juga dengan kalender abadi. Kalender Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung termasuk menggunakan hisab urfi. Sedang hisab hakiki didasarkan pada gerak faktual bulan. Karena berdasarkan gerak faktual bulan inilah maka disebut dengan hisab hakiki. Dalam hisab hakiki sendiri terdapat beberapa perbedaan dalam kriteria menentukan bulan baru. Ada yang imkanur ru'yah atau mungkin diru'yat, dan wujudul hilal. Muhammadiyah sendiri menganut hisab hakiki wujudul hilal. Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru Komariah dimulai apabila terpenuhi 3 kriteria secara kumulatif. Artinya, kalau salah satu kriteria dari 3 kriteria tidak terpenuhi, maka bulan baru belum dimulai. Kriteria tersebut adalah: 1. Telah terjadi ijtima atau konjungsi. 2. Ijtima atau konjungsi itu terjadi sebelum matahari terbenam. Dan ketiga, pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk atau bulan baru telah wujud. Sebagaimana sudah disinggung di awal tentang fase bulan, di mana fase awal adalah bulan yang tidak tampak. Ini karena posisi bulan membelakangi matahari dan membuat posisinya berada pada titik lurus dengan pusat bumi dan pusat matahari. Posisi inilah yang disebut dengan ijtima atau konjungsi. Maka konjungsi adalah syarat pertama yang harus terpenuhi. Konjungsi tersebut harus terjadi sebelum matahari terbenam. Ini karena hari baru menurut Islam dimulai pada saat terbenamnya matahari atau ghurub. Dan kriteria terakhir yang harus terpenuhi adalah bahwa pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada di atas ufuk. Ufuk atau horizon adalah garis yang memisahkan langit dan bumi. Horizon mudah diketahui di tengah hamparan atau di laut. Jika ketiga kriteria tersebut terpenuhi semua, maka bulan baru terbentuk bersamaan dengan pergantian hari. Jika salah satu tidak terpenuhi, misalnya pada saat terbenamnya matahari, bulan berada di bawah ufuk, maka bulan baru belum terbentuk dan akan digenapkan menjadi 30 hari. Dan karena Muhammadiyah menganut pendapat bahwa hisab sama kedudukannya dengan ru'yat,
maka tidak perlu lagi dilakukan ru'yatul hilal untuk mengkonfirmasi hasil hisabnya. Dalam maklumat tentang penentuan awal Ramadan dan 1 Syawal disebutkan bahwa pada saat matahari terbenam tanggal 12 April, bulan pada ketinggian 3 derajat, sehingga bulan puasa Ramadan dimulai pada 13 April. Karena penganut hisab imkanur ru'yat seperti Kementerian Agama dan Nahdlatul Ulama mensyaratkan ketinggian bulan 2 derajat, maka insya Allah kita akan memulai bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah secara bersama-sama. Sedangkan pada saat matahari terbenam pada 12 Mei, bulan pada ketinggian 5 derajat. Oleh karenanya, tanggal 13 Mei sudah bulan baru, yaitu 1 Syawal 1442 Hijriah. Dan sekali lagi, insya Allah kita akan merayakan Idul Fitri secara serempak. Demikian video kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan jangan lupa memberikan pendapat dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.